Banyak di sekitar kita yang pengen belajar IT dan rata-rata keluhannya adalah nggak punya laptop, nggak punya PC, komputer, cuman punya HP Android aja. Dan pertanyaannya adalah, Bang, bisa nggak bikin website online pakai Android doang? Dari nol, Bang. Jawabannya, bisa. Tutorial ini dimulai dari nol dengan beberapa persyaratan yang menurut gua cukup mudah bagi kalian pastinya. Yang pertama adalah tutorial ini untuk pemula. Siapapun bisa ikut selama kalian punya HP Android. Speknya kayak gimana, Bang? Kalau HP gue kentang, cobain aja. Di sini simulasinya gua pakai HP Realme 3 Pro. Persyaratan berikutnya adalah untuk mengikuti tutorial ini, apakah HP-nya harus di-root, Bang? Android kalian nggak perlu akses root. No ribet-ribet klub. Cobain aja. Tujuan di video kali ini gua bakal sharing seputar yang pertama adalah bagaimana caranya bagi kalian yang tidak punya PC ataupun laptop kita bisa belajar sistem Linux menggunakan Android. Terus kita juga bisa belajar konfigurasi web server via terminal di Android. Dan yang ketiga adalah belajar bagaimana caranya membuat website menjadi online gratis. Gratis cuman dari HP. Dan yang terakhir adalah gua akan sharing manfaat apa aja yang bisa kita dapetin selain dari tujuan-tujuan yang udah gua sebutin barusan. Di video ini ada beberapa step utama yang akan gua share terlebih dahulu sebelum kita mulai praktek. Jadi yang pertama stepnya adalah kita nanti akan menginstal APK open source yang mana itu bukan Termux seperti yang biasa di kolom komentar bermunculan. Termux, Bang, ini mah Termux, Termux, Termax, Termos, kayak gitu-gitu. No, APK ini nantinya akan berfungsi sebagai tools utama untuk kita bisa interaksi dengan mesin Ubuntu, yang mana itu adalah salah satu distro Linux yang udah sering gua pakai. Walaupun kurang lebih kayak Termax juga sih sama, tapi bukan Termax. Step yang kedua adalah nanti kita bakal menginstal web server yang namanya Nginx. Untuk apa? Untuk menampung file website yang akan kita buat. Step terakhir adalah gimana caranya bikin website itu jadi online dan bisa diakses oleh siapapun di luar sana. Disclaimer terlebih dahulu sebelum kita mulai praktek, siapin dulu kopi dan juga cemilan-cemilannya karena kita bakal seru-seruan bareng praktek untuk mulai dari nol. Gua temenin kalian untuk bagaimana caranya belajar begadang yang faedah. Tapi sebelum lebih jauh ke praktek, alangkah lebih baiknya kalau kalian kenalan dulu sama alat tempur yang bakalan kita pakai nanti ke depan. Yang pertama adalah APK Userland. Buat kalian yang belum tahu, Userland APK ini adalah open source yang membuat kita bisa punya akses untuk menjalankan berbagai macam distribusi Linux semacam Ubuntu, Debian, Kali Linux, dan bahkan support desktop environment semacam LXDE ataupun XFCE. Dengan kayak gitu artinya kita juga seharusnya bisa menjalankan berbagai macam bahasa pemrograman semacam PHP, JavaScript, Node.js, dan lain-lain di smartphone Android kita. Bahkan untuk menginstal web server yang tadi gue sebutin yaitu si Nginx itu sendiri. Nginx buat kalian yang belum tahu itu adalah kayak software open source yang fungsinya sebagai server web untuk menampung konten website kita sehingga nanti biar websitenya itu dapat diakses atau bisa diakses sama siapapun di luar jaringan kita. Teman kalian yang ada di Padang, teman kalian yang ada di Melbourne, yang ada di Zimbabwe, di Irian, di NTT, di Jawa, di mana terserah kalian. Ataupun bahkan Nginx bisa menjadi sebagai sebuah reverse proxy yang mana nantinya dia akan menjadi penengah antara pengguna website dengan server yang kita punya. Selain itu, Nginx ini adalah salah satu web server yang menurut gua cukup mudah untuk dipahami, dipelajari, dan juga dipraktekin. Kenapa gue selalu mention Nginx dan pakai Nginx? Ya karena ini menurut gua mudah untuk dibuatkan tutorialnya, bahkan dengan media HP sekalipun. Makanya coba kalian sekarang siapin kopi, terus nanti ikutin aja, gue jamin bakal berhasil juga kok. Yang penting mah bismillah di awal. Glossary yang terakhir adalah ngrok. Ngrok ini berbeda tugasnya dengan si Nginx, yang mana Ngrok ini nanti bakal kita install di server Ubuntu kita yang ada di HP ini, di mana Nginx itu berperan sebagai penampung file website yang kita punya, sedangkan Ngrok berperan sebagai malaikat yang mampu mengangkat website yang udah kita buat di dalam Nginx lalu naik ke surga
Maksud gue di sini adalah orang surga bisa menikmati hasil karya orang bumi. Artinya, ngrok bertugas untuk menghubungkan server lokal di bumi dengan layanan internet supaya sehingga siapapun di luar jaringan bumi itu bisa mengakses website yang udah kita siapin atau biasa kita sebut ini sebagai tunneling. Dan di video kali ini kita akan pakai ngrok ini sebagai media belajar. Karena apa? Untuk membuat website dapat digunakan sepenuhnya oleh user yang mengharapkan performa website maksimal, ini kurang direkomendasikan. Tapi untuk fase development atau fase pengembangan, ini cukup membantu kita dalam pengetesan awal sebelum fase production atau sebelum apps dirilis ke user secara public. Jadi kita langsung saja praktekkan sekarang. Oke, kita mulai dari step pertama. Step pertama adalah buka Play Store di HP kalian masing-masing, terus cari aplikasi yang namanya Userland. Kalau udah dapet, kalian tinggal download. Kalau udah berhasil download, kalian buka aplikasi Userland-nya. Pilih sistem operasi Linux yang kalian suka. Di sini gua pakai Ubuntu. Jadi klik aja Ubuntunya. Kalau kalian udah klik logo Ubuntunya, nanti bakalan muncul pop-up permission request dari APK-nya. Pencet aja OK dan allow permission-nya. Nah, berikutnya bakalan muncul opsi desktop environment. Pilihlah yang minimal karena kita tuh cuman butuh terminalnya aja, nggak pakai tampilan desktop. Ini bisa membuat kita jadi mengoperasikan Linux-nya lebih ringan lagi. Selanjutnya muncul connection type untuk interface yang bakal kita gunain, yaitu kita pilih yang terminal aja. Dan udah selesai, pilih continue. Di tahapan ini proses instalasi akan berjalan dan membutuhkan waktu bergantung pada spek HP dan juga koneksi internet kalian semua. Jadi silahkan ngopi terlebih dahulu untuk menenangkan beban pikiran dan hutang piutang. Kalau udah selesai dan berhasil, maka seharusnya akan muncul teks yang di sebuah terminal itu muncul ya kayak gini. Welcome to Ubuntu in Userland, kayak gitu tah. Siap-siap, di tahapan ini adalah tahapan yang sangat menyenangkan karena kita akan disangka hacker oleh tetangga yang kerjanya ngegosip dan nongkrong di pos ronda. Pencet layar kalian biar muncul keyboard, terus ketik sudo spasi su. Maka kita akan masuk sebagai user dengan level tertinggi di dalam sistem operasi yang artinya kita bisa lanjut kutak-katik ke tahapan berikutnya. Ketik passwd, PASSWD, nggak pakai spasi. Terus masukin password baru kalian 2 kali ya. Jangan panik kalau misalkan pas kalian ngetikin password di layar terus nggak muncul apa-apa di layarnya, karena memang begitu. Emang passwordnya tuh nggak akan muncul di situ. Di Linux memang itu adalah salah satu layanan supaya Mang Dadang yang ada di sebelah kita gak nyontek passwordnya. Kalau udah, kita update repository distronya dengan cara ketik apt spasi update dan spasi apt spasi upgrade spasi strip y. Gua ulangi lagi ya, ketik apt spasi update spasi dan spasi apt spasi upgrade spasi min y atau strip y. Perhatikan semua huruf kecil dan harus sama persis. Kalau berbeda sepertinya akan rusak. Ketahapan berikutnya adalah kita untuk coba melakukan verifikasi. Untuk memastikan kita berjalan di jalan yang benar, coba install yang namanya NeoFetch. Ketik lagi apt spasi install spasi NeoFetch. Jangan tipe, NeoFetch. Ini berfungsi supaya kita bisa tahu spesifikasi device dan distro Linux yang kita udah set up. Ketik clear, CLEAR, untuk menghapus apa-apa yang nampil di terminal biar gak mumet. Kalian bisa coba cara verifikasinya dengan mengetikkan sebuah command yang namanya NeoFetch. Tinggal diketik aja NeoFetch, langsung di enter, nanti bakalan muncul oren-oren yang kayak macam beginian. Artinya ini kita pakai Ubuntu dan spesifikasi device kalian ada di sebelah kanan situ dan juga detail-detail lainnya. Selamat ya guys. Sekarang kita install hal-hal lainnya lagi. Kita install Nginx web server dengan cara ketik apt spasi install spasi nginx Nginx. Sekali lagi ketik apt spasi install spasi nginx Nginx. Muncul opsi do you want to continue, tinggal ketik Y atau langsung enter juga bisa aja.
Tahapan berikutnya kalau udah kelar, verifikasi status web server dengan cara ketik service spasi nginx spasi status. Pada tahapan ini Nginx gua belum aktif dan belum berjalan. Kalau kalian sama, ikutin langkah-langkah gua untuk kita ganti port default dari konfigurasi bawaan Nginx-nya. Tapi sebelum itu, kita butuh text editor yang simple supaya kita bisa setting isian file yang ada di dalam Ubuntu kita. Ketik apt spasi install spasi nano spasi strip y. Nano ini adalah salah satu text editor yang sangat sederhana dan mudah untuk digunakan. Jadi kita install itu aja. Clear terminal kalian lagi kalau udah kelar. Terus ketik nano spasi /etc /nginx /sites pakai s strip available strip default. Kalau berhasil masuk bakalan muncul banyak teks seperti ini. Kita fokus ke baris yang bertuliskan listen. Ganti angka 80 ke angka 80. Kalau udah, klik CTRL yang ada di atas keyboard, terus ketik C, terus ketik Y, lalu enter untuk menyimpan settingan tersebut. Memang agak ribet kalau di HP, tapi ini berfungsi kok. Kalau udah, kita bakalan coba untuk kembali ke terminal utama. Di sini kita restart service dari Nginx-nya karena udah melakukan perubahan ya guys ya. Dengan cara ketik service spasi Nginx spasi restart. Nah, kalau udah berhasil bakalan muncul teks OK di kanan layar kalian. Artinya kita bisa coba cek ke browser untuk website bawaan yang dikasih sama Nginx yang udah berjalan di port 8080. Tapi pertanyaannya, di mana kita bisa tahu alamat URL untuk kita akses websitenya? Betul, tidak tahu. Pergi ke pengaturan HP masing-masing, cari di bagian menu WiFi kalau kalian connect WiFi ya. Dan kalau kalian nggak connect WiFi ya, cari aja ada di bagian About Phone. Kalau udah scroll ke bawah sampai nemu alamat IP ya di situ. Tapi kalau kalian pakai WiFi, lihat ke yang namanya IP address intinya mah. Terus copy dan catat IP addressnya. Intinya mau pakai WiFi atau pakai data, ada di bagian situ, di bagian WiFi lah atau di bagian About Phone. Cari sampai ketemu yang namanya tulisannya IP address. Kalau udah nemu, lanjut buka browsernya, ketik IP yang tadi yang udah kalian copy, itu tempel di URL browser kalian. Mohon maaf kalau di sini berisik, lagi banyak balap motor ya guys ya. Plus tambahin port yang udah kita setting dengan cara ketik titik 2 setelah alamat IP yang kalian tempel di browser, lalu ketikan 8080. Jadi kurang lebih kayak 192.168 titik sekian titik 2 8080 kayak gitu kurang lebih. Untuk alamat IP itu pasti beda-beda setiap orang ya guys ya, kecuali kita hoki, kita sama-sama punya IP yang sama. Nah itu kayaknya susah juga. Tapi intinya ini akan berbeda. Jadi kalau misalkan kalian punya IP yang aneh dan gue juga aneh, ya mohon maklum karena kita memang semuanya aneh guys. Dan kalau muncul welcome to Nginx, selamat, website bawaan Nginx kalian sudah berhasil dijalankan di Android kalian masing-masing. Dan tahapan berikutnya, kita coba ubah isian dari websitenya dengan cara balik lagi ke terminal, terus ketik cd spasi /var/www/html untuk masuk ke direktori file website kita. Terus kita ketik ls atau ll biar muncul nama file yang ada di dalam direktori tersebut. Di sini bawaannya Nginx itu muncul index.nginx-debian.html, terlalu ribet, kita hapus. Cara hapusnya dengan mengetikkan rm spasi min r spasi index.nginx-debian.html, atau kurang lebihnya kayak rm spasi min r spasi nama filenya itu apa yang mau kita hapus, begitu ya guys ya. Terus ketik ls atau ll lagi supaya kita tahu apakah isinya sudah kosong atau belum. Sekarang udah nggak ada lagi file bawaannya kalau kalian ketik ls ataupun ll. Terus kita tinggal bikin satu file baru untuk website kita sendiri. Ketik nano spasi index.html. Terus di bagian ini terserah kalian mau isi apaan, yang jelas ini adalah isi konten website kalian nantinya. Kalau udah kelar, kalian tinggal klik aja kontrolnya yang CTRL itu, ketik C, ketik Y, enter. Ingat untuk apa? Untuk nge-save file yang udah kita setting. Sekarang kalau udah, buka lagi browsernya, terus reload yang tadi yang udah kalian buka, IP address yang kalian punya itu di port 8080 itu tinggal di refresh aja, bedol gitu dari atas ke bawah, reload ya guys ya. Maka harusnya isi konten yang tadi yang kalian ketik
ketik itu muncul di browser. Selamat, website pertama yang kalian bikin di Android berhasil dijalanin pakai Nginx dan sudah terupdate. Nah, sekarang di tahapan ini buat kalian yang tidak punya laptop atau tidak punya komputer, di tahapan ini kalian ngopi dulu aja ya, nggak perlu ikutin sampai nanti gua bilang kalian bisa lanjut ngikutin. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang nggak punya laptop dan nggak punya komputer, atau laptop atau komputer pokoknya nggak punya, cuman punya Android doang, di tahapan ini ya kalian ngopi dulu aja, nggak perlu ikutin sampai gua nanti bilang lanjutlah ikutin lagi, bisa gitu ya. Karena gua mau kasih cara buat yang punya laptop atau komputer supaya mereka bisa kontrol server Androidnya di PC masing-masing dengan menggunakan SSH. Yang pertama, pastikan HP kalian ada di jaringan yang sama dengan komputer atau PC kalian. Misalnya via WiFi, atau di sini HP-nya kalau gua udah koneksinya sama ya sama PC gua via WiFi. Jadi intinya udah di dalam satu jaringan yang sama. Buka terminal di PC kalian. Di sini gua pakai software yang namanya Gitbash. Kalian bisa download terlebih dahulu. Kalau belum tahu Gitbash, tinggal dicari aja di Google, download, nanti akan muncul hal serupa kayak gua, walaupun tampilannya ada sedikit beda mungkin ya. Ya pokoknya di download dulu. Dan kalau kalian misalnya belum mengerti konsep SSH, bisa dicek video gua yang ini ya guys ya, atau linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas video ini. Ketik SSH spasi root at IP address HP tersebut. IP address yang mana? Yang tadi kalian catat itu loh. Dimana saat ini kita nggak bisa masuk, kena blok dan muncul error message connection refuse. Artinya kita ada yang belum tahu nih sesuatu hal gitu ya, kita harus cari tahu. Dan berdasarkan dokumentasi yang udah gua baca, port yang aktif untuk kita masuk ke terminal server Android itu ada di port 2022. Nah, supaya PC kita bisa ngakses ke Android server yang kita udah bikin, itu kita ketik lagi SSH spasi root at IP address yang tadi kalian dapetin spasi min p spasi 2022. Nah, nanti bakalan muncul prompt kayak beginian. Ketik aja yes, terus masukin passwordnya, yang mana passwordnya adalah password yang udah kita setting di awal video ketika kalian setup pertama kali Ubuntunya, yang tadi yang password itu loh. Ingat yang 2 kali kalian ngetikin password? Nah, itu masukin lagi ke situ. Kalau udah kayak gini artinya berhasil. Nah, buat kalian yang nggak punya PC atau laptop, yang tadi ngopi dulu, di sini kalian bisa lanjut ikutin step by stepnya lagi, tapi dengan catatan. Anggap aja apa yang gua ketik di layar komputer ini adalah layar Android kalian. Jadi intinya mau kalian dari HP ataupun dari PC pun, ini kita udah di dalam satu mesin yang sama ya. Sekarang kita coba pindah user terlebih dahulu untuk testing ya guys ya. Kita akan coba pindah user ke user bawaan pabrik dengan cara ketik SU spasi userland atau su spasi userland. Nah, kalau udah muncul kayak gini artinya kita udah berganti user ke userland bawaan pabriknya. Sekarang clear terminalnya, ketik lagi service spasi Nginx spasi status untuk ngecek status Nginx itu masih berjalan atau tidak. Muncul Nginx is running, artinya sama persis seperti apa yang udah kita run di HP. Karena gua runnya di PC. Kita sama guys sekarang. Clear lagi terminalnya dan kita coba ketik neofetch lagi untuk memastikan yang awal kita setup tadi masih baik-baik saja. Kalau muncul oren-oren dan spesifikasi device segala macamnya muncul, itu masih aman. Terus kalian clear lagi, kita akan coba tambahkan user baru untuk sistemnya dengan cara ketik sudo spasi add user spasi Realme 3 Pro, karena HP gua Realme 3 Pro. Kalau HP kalian misalnya Galaxy Chem, ketik aja Galaxy Chem, atau terserah kalian mau isi apapun, mau nama kalian juga boleh, nama bapak, nama ibu, terserah, nama pacar juga boleh. Kalian boleh ganti namanya, pokoknya intinya siapapun terserah kalian. Terus masukin passwordnya untuk user baru tersebut. Kasih data terserah kalian, mau diisi data apapun enggak masalah. Terakhir ketik Y terus enter. Sekarang kita cek usernya udah aktif dan bisa dipakai atau belum dengan cara kita pindah ke sono gitu ya. Ketik aja kayak yang tadi SU spasi Realme 3 Pro, karena gue bikin user namanya Realme 3 Pro. Dan di sini gue udah berhasil masuk ke user tersebut, dan sekarang kita akan coba beberapa hal, yaitu membuka file website kita lagi dengan cara nano spasi /var /www /html /index.html, dan kita ganti isiannya dengan tag H1 dari bawaan HTML aja yang paling sederhana standar. Ketik aja hal yang sama kayak gua kalau nggak mau pusing gitu ya guys, untuk sekedar testing. Terus klik lagi CTRL-nya, ketik C, ketik Y, enter. Buka browsernya, masukin lagi URL server yang tadi kita punya, diikuti dengan port 8080, selalu diingat itu. Maka akan muncul website baru yang sudah kita update isian kontennya dengan user si Realme 3 Pro kalau punya gue.
Dan buat kalian yang akses via PC atau via laptop, SSH ini berjalan secara paralel ya guys ya. Artinya si terminal bisa digunakan bebarengan dengan yang di HP dan update-nya pun akan otomatis tersimpan di sistem walaupun kita konfigurasi di device yang berbeda. Oke, kita lanjutkan lagi ke tahapan yang paling penting dan menyenangkan tentu bagi kita semua pecinta gratisan adalah membuat website di HP kita ini menjadi online dan bisa diakses oleh siapapun di dunia dan di akhirat guys. Cara ini bisa diikutin juga via HP langsung atau via PC, via laptop. Di sini gua pakai komputer ya biar kalian lebih jelas aja ngelihatnya. Pokoknya di HP pun ya tinggal ikutin hal yang sama aja karena kalian udah ngerti juga mainannya harus kayak gimana kan ya. Buat yang ikutan dari HP, intinya ikutin step by stepnya tetap sama persis juga. Pertama, buka browser, ketik ngrok di Google ya, ngrok gitu di Google, cari aja, buka website ngroknya, cari menu download di situ. Pilih logo penguin alias itu adalah Linux ya guys ya. Cek di bagian install ngrok via apt. Nah, itu yang paling penting. Di situ ada script untuk kita install di terminal server Android kita. Coba copy paste scriptnya, buka terminal Androidnya lagi, tempel kopian script yang tadi itu ke dalam terminalnya, paste di terminalnya langsung. Kalau udah tinggal di enter aja, nanti semestinya kalau berhasil tuh di ujung baris ketika kalian installnya itu bakal muncul kayak setting up ngrok. Nah, itu berarti udah berhasil install ngrok ke dalam Android server kalian. Buka lagi website ngroknya, daftar akun terlebih dahulu supaya apa? Supaya bisa dapat fitur yang lebih lengkap ya guys ya. Daftarnya biar cepet, gua saranin pakai akun Google atau akun layanan lainnya, terserah kalian mau pakai apa kek, di situ ada ya tersedia biar cepet aja. Kalau udah, nanti kalian bakal masuk ke dashboard websitenya si ngrok itu, dan di menu nomor 2 yaitu connect your account, kalian lihat di situ ada satu script config yang mana ini harus kita copy dan masukkan ke terminal Android kita lagi. Ini artinya kita mengarahkan server Android supaya punya service ngrok yang fiturnya lebih lengkap dan membuat website kita bisa online tahan lama gitu bro, strong, nggak menyek-menyek gitu ya. Copy scriptnya, masukin ke terminal Android, terus kalian ketik enter aja langsung di situ, maka akan muncul tulisannya harusnya out token saved to configuration file. Artinya kalian sudah berhasil. Selamat. Kalau udah kayak gitu, tahapan terakhirnya adalah ketik ngrok spasi http spasi port yang kita punya yang berjalan. Itu port berapa tadi di Nginx? Port 8080. Jadi ketik aja ngrok spasi http spasi 8080 untuk menghubungkan website yang berjalan di sistem Android kita ke internet. Terus bakalan muncul tampilan kayak gini. Kalian cukup perhatiin aja tulisan yang forwarding di situ, yang mana di sebelah kanan forwarding itu ada URL HTTPS atau HTTPS yang bisa kita share ke orang-orang. Ini adalah link URL website kita yang baru yang sudah online dan bisa diakses oleh siapapun. Coba aja klik linknya atau copy linknya, terus kalian buka di browser. Di awal nanti bakalan muncul kayak macam gua gini ya. Nah, kalian tinggal klik aja tuh visit site. Maka seharusnya sekarang muncul isi konten website yang udah diupdate sama kalian barusan dan udah kita setup tadi itu loh guys ya. Selamat, kalian sudah berhasil sekarang. Nah, sekarang gini, misalkan kalian nggak mau nyalain ngroknya di PC sini ya, tapi pengen di HP-nya langsung, ya udah bisa juga. Tinggal kalian masukin aja ngrok sini guys, ngrok kayak gitu. Tipe ngrok kelihatan, http spasi portnya berapa tadi, port Nginx kita kan 8080 ya, website yang kita punya tuh di 8080, tinggal kita enter, ting, nah dia nyala tuh. Ini harus kita copy nih linknya atau kita klik langsung, apa bisa nggak ya? Nah itu doang sih minusnya guys. App ininya ke sampai https. Iya, copy, buka browser, sini kita tempel, enter. Nah, ini bisa visit site. Tuh, oke, dari HP bisa ya guys ya. Terima kasih. Haha, berhasil kalian. Jadi simulasinya untuk membuktikan bahwa itu server adalah dari HP kita di sini ya. Yang ini ya.
Kita suruh Torik buka, nanti apakah ini akan muncul log atau enggak kayak gituan. Buka aja Rik, coba. Dibuka langsung, nanti di sini bakal muncul nih akses siapa orang yang akses ke website kita. Sini akan ngelog gitu guys, kayak 200, 400 berapa status code yang tergenerate di sana, tergantung yang ngebuka websitenya. Ini ada 3 biji, inget-inget ya guys ya, 200, 404 sama 200. Nah, ini pasti Torik lagi ngakses. Nambah kan? Betul? Kita coba lihat. Nah, ada nih. Reload lagi sekali, Rik. Oke. Nih Rik, biar real ini servernya dari HP Rik ya. Lu refresh lagi ini. Kita lihat situ akan tergenerate. Nah, sekali lagi. Nah, sekali lagi. Nah, gua matiin ya. Ctrl C. Oke, kita udah mati ya servernya. Reload. Nggak bisa. Oke, sudah berhasil guys ya. Nah, kita sampai sini dulu, dan ini masih ada beberapa masalah sebenarnya, tapi kita bisa solve ini dengan sangat mudah dan banyak cara. Cuman caranya lumayan advance. Jadi nanti sesuai request kalian aja mau kayak gimana, silahkan di kolom komentar. Apakah kita lanjutkan ke yang lebih advance atau cukup sampai di sini saja? By the way, untuk kok by the way sih? Ya ngomong-ngomong lah ya, untuk penggunaan ini bisa banget lebih dari manfaatnya kayak sekarang gini doang gitu. Ini manfaatnya gede banget Pak. Pertama, misalkan gue punya home server, gue punya server di Niaga Star atau di mana gitu ya, itu gue bisa kontrol via SSH tanpa gue pakai PC, langsung di HP-nya gitu. SSH ke home server gue, SSH ke server gue yang VPS yang mana itu bisa dari HP. Juga bisa running Docker, juga bisa running Node.js, React.js. Itu gue sudah coba dan it work semuanya aman, jaya, lengkap, aman, mantul. Jadi bagaimana teman-teman, apakah kalian semuanya sudah berhasil? Kalau ada yang belum berhasil, silahkan ditanya aja langsung di kolom komentar. Nanti akan coba gua jawab buat kalian yang punya masalah. Jadi semoga video ini bermanfaat. Tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar sesuatu hal di dunia digital ya guys ya. Kalau kalian udah punya digitalnya, itu seharusnya kita bisa belajar apapun dari situ juga. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di request aja apapun yang kalian mau. Semoga saja nanti ada waktunya kita belajar bersama ya guys ya. Bye-bye semuanya. Thank you.